Ya, ini ada yang bertanya tentang ruqyah. Meminta ruqyah. Kehilangan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Nah, iya, ruqyah syariah. Kalau ruqyah syirkiyah, syirik, neraka. Ya, ruqyah syariah yang dimaksud. Ruqyah adalah perkara yang dibolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh keluarganya. Jadi wanita ini meminta kepada Nabi dan menjelaskan kepada Nabi terlebih dahulu, ya Rasulullah, obati saya, maksudnya ruqyah saya. Apa sebabnya? Katanya dia sering diganggu oleh jin, sehingga dia kesurupan, tidak tahu dunia. Ya, kalau kesurupan ya hilang akalnya. Kemudian terkadang buka pakaiannya, dia seorang perempuan, auratnya terlihat. Maka ketika seorang perempuan ini meminta kepada Nabi untuk diruqyah, padahal ruqyah itu boleh. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak langsung meruqyah. Nah, ini penting bagi kita yang profesinya ruqyah. Ruqyah itu boleh sunnah. Ya, tapi ruqyah syariah yang sunnah. Ya. Ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruqyah syariah boleh disunnahkan. Tapi ketika ada orang meminta ruqyah kepada kita, ini berkaitan dengan nasib dia. Sebagaimana perempuan tadi, ketika meminta ruqyah kepada Nabi, Nabi nggak langsung ruqyah. Karena ada konsekuensinya ketika dia minta ruqyah. Nabi bertanya padanya. Diberikan dua tawaran. Tawaran pertama, sabar di atas penyakitnya. Intinya dia bisa meruqyah dirinya sendiri sebenarnya. Tidak mesti orang meruqyah dirinya. Kalau tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa meruqyah dirinya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusapkan ke dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tawaran yang pertama. Kalau dia sabar di atas kenyataan yang dia alami, Rasul mengatakan kamu masuk surga. Kemudian tawaran yang kedua, saya obati dan tidak akan pernah penyakit itu balik lagi. Dia berpikir, lebih baik saya sabar. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tetap dalam keadaannya, sehingga jaminan surga ada pada dirinya. Maka tetapi setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu saya tetap dalam keadaan saya pada saat ini, akan tetapi ketika saya diganggu oleh jin tersebut, mintakan kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Jadi dia tidak jadi minta ruqyah, akan tetapi diruqyah oleh Nabi. Nabi mengambil selendangnya atau benda yang dipegang oleh Nabi ketika itu, langsung memukulkan ke badan wanita tadi, langsung hilang jinnya. Dan tidak pernah sakit lagi. Dan tidak hilang jatah surganya. Jadi bedanya meminta ruqyah pada seseorang untuk meruqyah di diri kita, itu yastarqun namanya. Ya. Itu tadi kita tentang meminta ruqyah. Ya. Mungkin masih ada yang bertanya, kalau teman kita, saudara kita yang kesurupan, ya, kemudian ketika dia nggak sadar, dibawa oleh temannya yang lain atau keluarganya ke salah seorang ustadz yang biasa ruqyah, terus dia diruqyah, nah, itu juga mirip itu. Nah, ini keluar dari yastarqun, karena yastarqun dia meminta dirinya untuk diruqyah. Ya. Karena ada juga seorang dari yang hidup di zaman sahabat, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa anaknya ke hadapan Nabi. Ya. Membawa anaknya ke hadapan Nabi,
minta anaknya ini diruqyah dan anaknya dalam keadaan kesurupan. Apakah hilang jatahnya? Tidak. Ya, karena bukan anak yang minta dirinya untuk diruqyah. Jadi yang di dalam hadis ini yastarqun, dia meminta untuk diruqyah.